Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ridin Hidayatullah. Nah, di video kali ini aku akan memberikan pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Yang pertama adalah pertanyaan terkait dampak langsung dari ketidakpahaman preasumsi oleh seorang guru dan dampaknya terhadap pembelajaran matematika. Menurut saya, dampak dari ketidakpahaman preasumsi oleh seorang guru itu berdampak pada ketidakefektifan belajar. Jadi, belajar itu tidak akan efektif karena seorang guru tidak mengerti apa yang akan ia ajarkan, lalu bagaimana murid akan mengerti sedangkan gurunya juga tidak mengerti. Nah, jadi perlu ada pemahaman terkait preasumsi karena saat preasumsi dipahami dan kurikulum sudah selaras dengan yang diperlukan oleh seorang siswa dalam pembelajaran, maka pembelajaran akan efektif. Sebaliknya, jika preasumsi tidak dipahami, maka pembelajaran akan tidak efektif dan materi yang disampaikan pun mungkin tidak akan sepenuhnya tersampaikan kepada siswa secara siswa tidak bisa menerima materi yang disampaikan dan tidak bisa menyerap materi yang disampaikan. Nah, untuk yang kedua adalah langkah-langkah untuk memberikan pemahaman tentang teknologi kepada guru. Karena kita hidup di zaman teknologi, di zaman serba canggih ya, maka perlu adanya pemahaman terkait teknologi khususnya di kalangan guru. Mengapa begitu? Karena untuk memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, maka harus dipadukan dengan beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek teknologi. Karena sekarang kita hidup di zaman yang sudah canggih akan teknologi. Maka dari itu, penting untuk seorang guru menguasai pemahaman terkait teknologi. Bagaimana langkah-langkah untuk seorang guru dapat memahami pemahaman terkait teknologi? Yang pertama menurut saya itu adalah dengan memunculkan atau mengadakan kelas bagi guru atau pemberian materi terkait teknologi untuk guru, dan pemberi materi itu disarankan adalah orang-orang yang ahli dalam teknologi, sehingga orang-orang yang ahli dalam teknologi itu dapat memberikan pemahaman terkait teknologi itu dari mulai 0 sampai tahap yang paling tinggi. Untuk selanjutnya adalah penerapan pembenaran langkah-langkah matematika untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Nah, hal tersebut sangat bermanfaat dan berperan penting. Mengapa begitu? Karena dalam matematika itu terdapat banyak masalah yang kompleks sehingga memicu seorang siswa untuk mengeluarkan pemikiran-pemikirannya yang kritis. Nah, hal tersebut dapat dibantu oleh teori terkait pembenaran langkah-langkah matematika sehingga pemahaman siswa terhadap masalah-masalah dari matematika itu akan terbuka dengan perlahan. Nah, untuk contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya adalah saat masalah, baik itu masalah kehidupan ataupun masalah di dalam matematika itu datang, lalu saat kita melakukan penyelesaian masalah tersebut menggunakan pembenaran langkah-langkah matematika, maka masalah tersebut secara tidak langsung bukan secara tidak langsung namun perlahan akan terselesaikan dengan sistematis. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terkait perbedaan ontologi menghambat pembelajaran matematika. Nah, hal tersebut menurut saya menghambat pembelajaran matematika. Karena apa? Karena
perbedaan pemahaman ontologi dari seorang guru itu berpengaruh terhadap cara ia menyampaikan materi, karena pemahaman ontologi dan pemahaman dari perbedaan ontologi itu perlu, karena konsep-konsep yang tadinya banyak itu dapat terpecahkan dengan satu solusi, yaitu pemahaman tentang ontologi. Nah, solusi untuk perbedaan terkait pemahaman ontologi adalah seorang guru harus memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, selain dari itu, seorang guru juga harus mampu menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari perbedaan pemahaman ontologi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan terkait upaya untuk mempertahankan relevansi kurikulum yang dipadukan dengan zaman sekarang, yaitu zaman canggihnya teknologi. Nah, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, karena kita hidup di zaman teknologi, di zaman canggihnya teknologi, maka perlu adanya pemahaman terkait teknologi supaya pembelajaran dilakukan itu tidak monoton, dan pembelajaran juga khususnya di dalam matematika itu dapat dikatakan update, bukan kurang update. Karena kalau pembelajaran dilakukan secara monoton, maka pembelajaran itu akan tidak menarik bagi siswa dan juga jenuh bagi siswa. Maka mungkin itu akan merusak bagi relevansi kurikulum juga. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara pembelajaran matematika dan juga teknologi yang canggih di zaman sekarang ini. Nah, mungkin itu saja pendapat saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.